Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Raki dari Think Sprintil Podcast. Ada 30 hari kata bubu. Ngomongin apakah hari ini? Check it out. Kenapa juga suara gue tadi kayak tikus kejepit gitu ya? Hihi. Hihi. Kalau hihi Michael Jackson. Kalau tadi apaan tuh? Kaget gue soalnya tadi ada itu. Tiba-tiba aja ada geledek gede gitu ya. Jadi aku kaget. Terkaget-kaget. Dan hari ini ngomongin soal kosong ya, kosong, isi-isi. Dulu ya, kalau ada orang zaman waktu remaja gitu ya, kan kita suka kalau tukeran nomor telepon itu atau minta nomor telepon kenalan tuh bukan minta handphone kan ya, jadi masih bisa ngapalin nomor gitu ya, yang cuman misalnya 809 sekian gitu kan. Nah itu biasanya tuh gue suka iseng tuh kalau misalnya lagi di tempat anak bermangkal gitu ya, terus ada yang lagi mau minta kenalan gitu tuh, zaman gue lagi ABG gitu ya, suka gue isengin bagi nomor teleponnya dong gitu ya, gue kasih aja nomor teleponnya 809 terus ntar apa terakhirnya gue bilang 00 isi terus habis itu gue kabur. ngeselin ya iyalah kan, lihat dulu dong, enak aja emang ikut cewek apaan sembarangan diajak kenalan ya kan gitu. Anyway, ngomongin soal kosong ya, kosong ngomongin kosong ada cerita apa ya, nggak tahu pas lagi baca topiknya yang harus diomongin gitu ya tentang kosong, gue kok langsung tiba-tiba teringatnya tuh ini loh, sulap, tau gak? Jadi dulu zaman gue kecil gitu ya, kan TV cuma satu-satunya ya waktu gue SD tuh TVRI ya. Terus ada acara sulap tuh biasanya tuh. Nah itu tuh gue selalu inget ada tukang sulapnya itu, pesulapnya namanya Mr. Robin ya. Nah Mr. Robin ya dari Jawa Barat juga nih, dari Bandung, dari Cimahi ya. Nah ini Mr. Robin tuh biasanya penampilannya khas, pakai baju jas gitu, terus pakai topi. Nah topinya tuh selalu bulu-bulu gitu loh, kayak bulu-bulu kelinci gitu. Topinya tuh biasanya warna putih, kadang hitam gitu ya. Pokoknya penampilannya tuh selalu topinya bulu terus pakai jas gitu ya. Orangnya sih agak gempal gitu ya, nggak kurus banget tapi nggak gendut banget juga gitu, tapi ada kumisnya gitu, pokoknya khas penampilannya. Nah itu biasanya setiap kali mau sulap gitu ya, biasanya kan ngasih lihat apa gitu ya alat sulapnya gitu, pasti dia kosong gitu. Biasanya tuh misalnya ada kayak apa ya, alat sulapnya apa ya, topi gitu misalnya, ini ya kita lihat nih kosong gitu, dikasih lihat ntar kosong, topinya kosong terus habis itu ntar simsalabim abrakadabra gitu, atau keluar apa, kelinci, keluar burung, keluar apa gitulah. Lucu sih waktu dulu ya ngeliat kayak gitu, kayak wow, takjub banget ngeliat kayak gitu. Namanya juga anak SD ya. Terus masih banyak gitu atraksi lainnya tuh Mr. Robin. Yang paling ngeri tuh kayak suka ngeliat itu ya, gue sampai sekarang sih masih ngeri sih sebenarnya kalau ngeliat sulap yang kayak ada orang dipotong-potongnya gitu ya, kayak nggak, bingung gitu gimana sih gitu triknya ya kan. Masuk ke kotak gitu ya, terus ntar ini ada gitu kotaknya gitu, orangnya ada gitu, terus ini ntar dikasih lihat kotaknya kosong gitu. Terus ntar ini yang ini orangnya diikat di sini gitu, terus ntar toto ditusukin pakai pisau gitu ya, terus ntar bisa yang orangnya kebelah gitu, ntar kakinya di sebelah sana, badannya sebelah sini gitu. Gue masih agak-agak takjub tuh ngeliat kayak gitu, walaupun pernah ngeliat di salah satu stasiun TV ya, pas udah punya anak gitu, kayaknya pernah deh ada stasiun TV apa gitu ngebahas rahasia sulap gitu ya.
biasanya tuh ada 2 asisten ya, yang satu kakinya ke sebelah sana, yang satu orangnya tetap di sini gitu kan, terus badannya ngelipat gitulah. Pokoknya di dalam kotak-kotak itu sebenarnya kayak ada ruang kosong yang orangnya tuh bisa ngelipat kakinya di situ. Jadi sebenarnya tuh muat gitu 2 orang, atau ada ruangan kosong yang sebenarnya apa, misalnya bawahnya kosong tapi orangnya tuh kakinya ngelipet gitu apa gimana, pokoknya adalah triknya gitu kan. Walaupun sebenarnya udah pernah lihat ya kayak gitu ya, maksudnya kayak udah oh ya taktiknya gitu, tapi tetap aja loh nonton kayak gitu tuh kayak tetap kayak kaget gitu, serem gitu ya, kayak iya habis ke lucu sih, kayak tiba-tiba ntar kakinya goyang-goyang yang sebelah situ, terus yang sebelah sini tangannya goyang-goyang gitu kan, kayak tapi kan sebenarnya nggak mungkin juga dipotong beneran kan pastinya, karena kan nggak berdarah-darah gitu kan, cuman tetap aja kayak serem juga gitu ya. Terbayang-bayang gitu ya. Kayak pernah juga sih waktu itu ya, satu waktu pernah bokap gue ya, waktu gue masih TK kayaknya ya, TK gitu apa SD, masih kelas 1 gitu ya, gue lupa, pokoknya masih kecil lah gue ya. Satu kali anak-anaknya dipanggil sama bokap nih semuanya, ayo ke ruang tamu gitu, duduk semua, suruh duduk dong. Terus katanya ada apaan sih bokap gue gitu, suruh duduk. Ternyata bokap gue beli alat sulap nih, nggak tahu mungkin beli dari mana ya, nggak tahu lah, pokoknya dia beli satu alat sulap gitu, beberapa alat sulap gitu, kayak ada ember-emberan, ada gelas-gelas apa gitu kan. Terus ayo lihat ya katanya gitu, nih embernya kosong ya, embernya kosong katanya gitu. Udah terus ya simsalabim abrakadabra gitu, pokoknya ya kita seneng aja kan lihat bokap kayak tampil di depan kita gitu di ruang tamu. Terus ya simsalabim abrakadabra gitu, terus kosong kan, kosong kosong ya simsalabim. Terus toto apa coba bokap gue embernya tuh dilempar ke arah kita gitu. Pertamanya emang masih kosong gitu, ya kosong kosong ya kosong ya aman, kita tepuk tangan kita. Terus ya lagi simsalabim abrakadabra. Terus toto nggak apa bokap gue iseng ternyata embernya itu ada airnya gitu, ya udah kita kebasahan gitu semuanya. Terus tapi ya namanya anak kecil ya digituin ya senang-senang aja disiram air sama bokap gua. Ternyata di dalam embernya itu ada apa, sekat gitu ternyata. Jadi di dalam embernya itu ternyata ada sekat yang bisa dibolak-balik gitu. Jadi kalau misalnya mau ngerjain orang, pertama kasih lihat ke orang ya itu embernya kosong gitu, tapi pas lagi mau sambil simsalabim abrakadabra digerakin, embernya tuh sebenarnya dibalik, terus baru di bagian yang ada airnya itu disiramin ke para penonton gitulah. Seru deh ya, masih kecil mah senang-senang aja lah. Tapi sampai sekarang sih masih kagum ya kalau ngeliat pesulap-pesulap gitu ya. Keren lah pokoknya. Untuk yang kami angkatan Gen Z pasti nggak tahu kali ya, ada pesulap namanya Mr. Robin. Coba deh di searching di Instagram juga ada, di Instagram, di Google ya. Mr. Robin tuh dulu bekennya tahun 70-an ya. Jadi lumayan kondang sih zaman dulu, karena emang nggak banyak ya, nggak banyak juga pesulap yang sering tampil di TV. Jadi biasanya sih Mr. Robin gitu. Biasanya abis Mr. Robin tuh ada Gatot Sunyoto ya, sama boneka Tongki yang bisa sebenarnya Om Gatot Sunyotonya tuh yang bicara pakai perut ya. Tapi serem juga sih itu, kalau saya mah dari kecil sampai sekarang juga masih serem kayaknya kalau ngelihat boneka ngomong tuh ya. Kayak walaupun udah tahu yang ngomongnya orang yang megangnya gitu ya, tapi tetap aja ya kayak inget Chucky ya, inget Chucky gitu, sama boneka Annabelle. Serem lah. Terus ya, oh ya ngomongin Mr. Robin lagi tuh tadi ya, ternyata udah nggak ada ya Mr. Robin ya, tahun 2009 sudah berpulang ya. Jadi tapi ini hebat sih, salah satu pesulap yang legendaris juga ya di TVRI dulu ya. Dan kayaknya banyak sih murid-muridnya, penerus-penerusnya Mr. Robin ya. Salah satunya itu ada siapa tuh yang dulu juara acara master sulap di TV tuh ya,
Siapa sih namanya tuh, The Master, Joe Sandi, terus ada juga Rizky Siti Fatimah ya, Master Station. Rizuki itu yang perempuan itu ya. Itu bapaknya sih sering ketemu tuh waktu saya masih kerja di salah satu tempat ya. Jadi dia bapaknya selalu sulap di situ rutin setiap Sabtu Minggu. Apalagi ya cerita tentang kosong isi. Ya udah gitu aja dulu ya ceritanya tentang kosong isi. Yang penting semoga 20 hari lagi tantangan bersuara bareng di podcaster Indonesianya masih bisa terisi kontennya ya, walaupun nggak cebrek, nggak jelas ya, kadang-kadang nggak ada konsep juga mau ngomongin apa. Soalnya nggak pakai teks-teksan ya, nggak sempat. Jadi asal ngoceh aja yang terlintas, oh temanya ini, oh yaudah yang langsung teringat apa di kepala saat itu juga, udah saat itu juga direkam. Gitulah, ya sudahlah, marilah kita lanjutkan 30 hari bersuara bareng di podcaster Indonesia. Ya sekarang saya pamit dulu, dan besok juga nongol lagi dengan topik yang lain lagi. Oke? Selamat hari Minggu, sampai ketemu. Minggu sekarang hari apa sih? Ya Minggu ya, bener ya, selamat hari Minggu. Udah ya, bye, see you tomorrow.